Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, di hari Minggu ini kita tampilkan satu episode extended version di mana memang ada kesalahan di dua episode yang lalu, yaitu rezeki yang paling tinggi itu adalah husnul khotimah, di mana di situ terdapat kesalahan edit, di mana kalimat Ustadz terpotong cukup banyak, sekitar 1 atau 2 menit. Dan kemudian yang kedua adalah extended versionnya yang tidak saya tampilkan karena memang rasanya terlalu berat untuk dalam satu episode dua hal tersebut ditayangkan sekaligus. Namun demikian, karena saya harus menampilkan yang teredit, yang terpotong kalimat Ustadz, sekalian saja kita masukkan extended versionnya. Selamat menonton. Nah, dalam kaitan inilah, ini boleh masuk agak susah dikit boleh ya. Dalam kaitan inilah Ibnu Arabi membagi mati itu ada 4 jenis. Agak susah dikit, tapi bolehlah kita introduce sedikit ya. Ibnu Arabi mengatakan mati itu ada 4 jenis. Mati jenis pertama, kata Ibnu Arabi, disebut sebagai mati putih. Nah ini, kalau di Indonesia itu malah ini jadi kayak kalau dalam budaya Jawa itu ada yang namanya mutih tuh. Kita tetap makan, tapi kita menahan diri kita untuk tidak rakus dalam makan. Nah, jadi mati putih dalam pengertian Ibnu Arabi adalah mati untuk tidak rakus akan kehidupan ini. Benar ya? Ambil sekedarnya apa aja apa yang kita perlu. Silakan dunia nikmatin. Ambil sekedarnya apa yang kita perlu. Nah ini. Bagaimana caranya untuk bisa mati putih? Ibnu Arabi mengatakan, jalani hidup ini dengan zuhud. Nah ini. Dengan sederhana. Ini waktu episode yang lalu udah pernah kita bahas juga. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan Allah akan mengangkat derajat kita. Walaupun ilmu kita kurang, walaupun amal kita kurang. Kalau kita lakukan 4 hal, masih ingat nggak? Yang pertama, jalani hidup dengan penuh kesabaran, jalani hidup dengan penuh kesederhanaan, jalani hidup dengan kemurah hatian, dan jalani hidup dengan akhlakul karimah. Oke? Ini namanya mati putih. Oke? Yang kedua, kata Ibnu Arabi, ini namanya mati merah. Oke? Apa itu mati merah? Mati merah adalah ketika merah itu artinya gejolak darah kita, itu mati merah. Yaitu ketika kita mampu mematikan gejolak nafsu kita. Benar gak? Nafsu ingin macam-macam. Kalau tadi itu sekedar makan, ini enggak. Nafsu ingin kekuasaan, nafsu ingin wanita, nafsu ingin segala macam yang gejolak diri kita tuh, pengen semua kita rawuh gitu. Ini yang oleh Ibnu Arabi namanya mati merah. Bagaimana kita menjalani mati merah ini? Ibnu Arabi mengatakan, untuk mati merah ini, nyalakan cahaya hati. Gejolak diri kita itu, gejolak darah kita yang ingin, ingin segala macam kita ingin. Nah, itu matikan dia dengan apa? Cahaya hati. Ketika hati kita itu bercahaya, jernih, memantulkan nurnya Allah, ini. Maka gejolak itu, nafsu-nafsu rendah dunia itu bisa kita atasi. Yang ketiga, menurut Ibnu Arabi, ini namanya mati hijau. Ya, ini lain lagi. Mati hijau ini maknanya gini, kita pengen yang hijau-hijau. Segala kebun yang luas, harta yang banyak, benar gak? Jadi kalau yang kedua tadi mati merah tuh, benar gak? Pengen marah, nafsu ini, nafsu itu, pengen perempuan, macam-macam kan. Kalau ini enggak. Ini keindahan. Nafsu akan keindahan dunia. Mau kalau semua keindahan mau kita ambil. Nah, untuk mati hijau ini, Ibnu Arabi mengatakan kita harus menjalani hidup ini dengan waro. Nah, ini waro. Udah, cukup aja lah, cukup ya. Qanaah, waro, benar gak? Dan yang keempat, menurut Ibnu Arabi adalah namanya mati hitam. Nah, ini apa nih makna lagi mati hitam? Maknanya mati hitam itu adalah kita mematikan kemalasan diri kita. Nggak mau ikhtiar. Sebetulnya kita orang yang males.
tapi kita berlindung di balik terserah Allah, berpasrah pada Allah. Nah, ini. Padahal emang dia males. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana supaya kita bisa mati hitam ini? Nah, ini kalau menurut Ibnu Arabi, jalani hidup ini dengan penuh takwa, dengan tawakal. Masih ingat kan tawakal? Kayak kita ngajarin anak kita berenang, waktu itu udah bahas kan? Ikhtiar dulu berenang, bahwa anak kita ntar udah mau tenggelam gak kuat, ya kita tangkepin, ya kan? Kayak naik sepeda. Ikhtiar dulu anaknya bagaimana naik sepeda, ntar kalau mau jatuh kita tangkepin. Ya. Inilah 4 jenis mati menurut Ibnu Arabi. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita akan naik tingkat dari matinya orang awam yang cuma sekedar berpisahnya ruh dari jasad, ruhnya balik kepada Allah, innillahi wa inna ilaihi raji'un itu, maka kita mulai masuk kepada matinya orang khawas, yaitu matinya ketika ruh kita itu berpisah dari nafsu-nafsu berbuat keburukan dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita tambahin dikit, kalau susah terpotong aja ya. Dalam tarekat Naqsabandiyah, kalau boleh ngutip, kita ambil contoh tarekat Naqsabandiyah, ini juga ada 4 makom, 4 tingkatan untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi tadi. Nah, benar ya, benar ya. Ini dirinci lagi. Yang pertama, makom yang pertama, namanya makom tabi'i. Nah, yaitu ketika kita mendengar kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah, Allah, Allah di dalam jiwa kita. Mulut kita lagi nggak zikir, enggak. Tapi kita mendengar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah di dalam jiwa kita. Kalau susah bayangin, ingat aja gini. Misalnya kita pernah dengar lagu, benar nggak? Lagunya udah habis kapan tahu, tapi masih terngiang-ngiang terus tuh lagunya di dalam otak kita. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terngiang-ngiangnya bukan aja dalam pikiran kita, tapi juga dalam kolbu kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita sebut sebagai zikir kolbu itu. Di mana tiap detakan jantung kita mengatakan Allah, 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 Allah. Walaupun dalam keadaan kita tidak sadar. Maksudnya bukan dengan sengaja kita ucapkan Allah itu enggak. Tapi dia kayak gitu. Ini namanya mati tabi'i. Yang kedua, dalam tarekat Naqsabandiyah itu namanya mati maknawi. Apa itu mati maknawi? Mati maknawi ini bukan kita mendengar suara di dalam jiwa kita, tapi kita melihat. Seakan-akan kita melihat la ilaha illallah atau kita melihat Allah, Allah, Allah gitu. Ini juga udah pernah kita bahas sebetulnya ya. Jadi setiap kita lihat, yang kita lihat itu adalah kebesaran Allah. Oke? Ada orang lahir gambar dempet misalnya. Yang kita lihat itu kebesaran Allah. Hebat ya Allah, kok bisa buat begitu, benar gak? Kita lihat apa segala macam yang kita lewat, kita lihat selalu yang kita lihat adalah kebesarannya Allah, wajahnya Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut wajahnya Allah, tapi biar nggak salah sangka, kebesaran Allah, benar. Ini yang namanya mati maknawi. Yang ketiga, ini namanya mati suri. Nah, pengertian mati suri ini bukan pengertian kayak bahasa Indonesia mati suri gitu ya. Ini mati suri ini maknanya adalah ketika kita tidak lagi mendengar suara la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah di dalam jiwa kita. Bahkan kita tidak lagi melihat apa-apa kebesaran Allah dengan mata kita. Tapi yang kita rasakan adalah nurnya Allah, cahayanya ya Allah. Karena biar gampang jelasin ya, gini ya, biar gampang ya. Kalau mati yang pertama tadi, oke, yang kita mendengar itu ibaratnya kita dengar lagu dari speaker. Nah itu, kita dengar lagu dari speaker. Kalau yang kedua itu kita ngelihat. Itu seakan-akan kalau ada kaca, ada cermin gitu, kita lihat dari jauh, cermin itu memantulkan gambar gunung atau gambar kucing atau gambar apa gitu, bener nggak? Ngerti gak sih? Cermin taruhnya gini kan, itu ada kita ngeliat dari sebelah sini, kita ngeliat dari sebelah sini cerminnya, kita bisa ngeliat ke sebelah situ. Naik mobil, spion, nah gitu. Nah itu yang lihat dari spion itu ke arah belakang, nah itu ya, oke, ngerti ya.
Tapi kalau di tingkat 3 ini, yang namanya mati suri, kitalah yang jadi speakernya. Ibaratnya cermin nih. Nurnya Allah terpantul dari diri kita. Benar. Jadi bukan kita ngelihat kayak ngelihat spion, bukan. Tapi spionnya ditaruh di sini nih, ditaruh di kita. Jadi spion yang ditaruh dalam diri kita itu, cermin yang ditaruh dalam diri kita itu yang memantulkan nurnya Allah, cahayanya Allah. Benar nggak? Nah, sehingga di dalam mati suri ini, tingkatan yang ketiga ini, kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah. Nah, ini. Nah, karena kita menyebarkan cahaya kebaikan itu. Dalam tingkatan ini sebetulnya orang-orang yang mencapai tingkatan ini biasanya menyembunyikan kewaliannya, menyembunyikan tingkat makomnya itu, sehingga dia nggak mau kelihatan, nggak mau gitu. Oke. Yang keempat adalah mati hissi. Mati hissi adalah ketika kita telah mencapai zuk tuh, mabuk cinta kepada Allah. Sehingga apapun tidak ada wujud lain kecuali Allah. Bahkan kita, karena pada level ini ya, kita menyediakan diri kita untuk apapun yang Allah inginkan, untuk apapun kehendaknya Allah. Ingat cerita Nabi Khidir? Nah, yang sama Nabi Musa tuh, ingat gak? Nabi Khidir menyediakan dirinya untuk apapun keinginan Allah. Allah suruh itu jalanin, Allah suruh itu jalanin. Walaupun secara ilmu fikih, Nabi Musa mempertanyakan, loh kok begitu. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi, mati ini, sekali lagi ya, kita boleh ringkas, mati ini bagi orang awam berpisahnya ruh dengan jasad. Ruh kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi mati pada orang-orang khawas adalah ketika kita mampu memisahkan ruh kita dari nafsu untuk berbuat keburukan. Sedangkan mati untuk level orang khawasul khawas ketika kita mampu memisahkan ruh kita dari keinginan ego eksistensi kita itu sendiri. Bagi kita nggak penting jadi orang top. Bagi kita nggak penting kita eksis, benar nggak? Yang penting Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah. Gitu, Fit. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like and subscribe, bantu kita untuk mensiarkan tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.